Firman Tuhan hari ini untuk kita baca dan kita renungkan bersama dari surat 1 Petrus pasal kedua ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Datanglah kepada Dia, batu yang hidup yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu penjuru yang terpilih dan mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sandungan dan batu besar yang membuat orang jatuh. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka juga telah ditentukan untuk itu. Namun, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah pembacaan dan pendengaran kita akan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan, mengertinya dan melakukannya setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, perikop 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10 membuka bagian baru yang menegaskan implikasi komunitarian dari kelahiran baru. Setelah menekankan firman Allah sebagai sumber regenerasi, Rasul Petrus kini mengarahkan kita kepada pembentukan karakter dan identitas gereja. Kelahiran baru selalu menuntut pembaharuan relasi sosial, bukan sekedar kesalehan individual. Imperatif buanglah segala kejahatan menegaskan dimensi negatif dari pertumbuhan rohani. Istilah-istilah seperti kemunafikan, iri hati, dan fitnah menunjukkan dosa-dosa relasional yang merusak tubuh Kristus. Dosa-dosa ini, saudara, sering dianggap ringan, tetapi justru menghancurkan kesaksian gereja dari dalam. Rasul Petrus kemudian menggunakan metafora bayi yang baru lahir untuk menggambarkan kerinduan akan susu rohani yang murni. Ini bukan ajakan menuju infantilisme rohani, melainkan penekanan pada ketergantungan total pada Allah dan firman-Nya. Firman Allah adalah nutrisi utama yang menumbuhkan iman dan kedewasaan rohani. Saudara kekasih di dalam Kristus, istilah logikon gala menunjuk pada firman Allah yang rasional dan rohani sekaligus. Iman Kristen tidak anti-intelektual, tetapi melibatkan pembaharuan akal budi melalui firman-Nya. Spiritualitas yang sehat demikian selalu bertumbuh melalui pengajaran yang benar. Di dalam konteks demikian, tujuan dari pertumbuhan rohani ini adalah keselamatan yang dialami secara semakin penuh. Keselamatan itu, saudara, bukan sekedar peristiwa masa lalu, tetapi realitas yang terus dikerjakan dalam kehidupan orang Kristen. Dalam hal inilah kita mengerti bahwa keselamatan bersifat organik dan dinamis dalam pengalaman umat Allah.
Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Rasul Petrus kembali memberi penegasan sebagai dasar kerinduannya ini dengan satu frasa yang penting untuk kita pikirkan dan renungkan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Tentunya pengalaman akan anugerah Allah menjadi motivasi utama pertumbuhan rohani. Dan orang-orang yang sungguh mengenal kebaikan Tuhan tidak akan puas dengan kedangkalan imannya. Disinilah kita mengerti bahwa Kristus kemudian diperkenalkan sebagai batu yang hidup. Sebuah metafora yang kaya secara teologis. Batu ini ditolak oleh manusia tetapi dipilih dan dihormati oleh Allah. Hal ini menunjukkan penolakan dunia terhadap Kristus yang sungguh-sungguh tidak akan pernah mengurangi kemuliaannya. Justru sebaliknya menyingkapkan kebutuhan dunia akan Kristus. Orang percaya digambarkan sebagai batu-batu hidup yang dibangun menjadi rumah rohani. Ini memberikan penegasan kepada kita dimensi kolektif gereja. Gereja bukan sekedar persekutuan spiritual abstrak, tetapi struktur rohani yang nyata dalam sejarah. Dan rumah rohani memiliki tujuan imamat, mempersembahkan korban rohani, berkenan kepada Allah. Dalam terang perjanjian baru, korban ini bukan lagi hewan, melainkan hidup kita yang kita persembahkan kepada Allah. Dan kita adalah imamat orang Kristen menghapus dikotomi antara rohani dan sekuler. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Rasul Petrus mengutip kitab suci untuk memberi penegasan bahwa Kristus sebagai batu penjuru yang teguh, satu-satunya dan tidak ada yang lain. Kutipan ini menunjukkan kesinambungan, kontinuitas antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Iman orang Kristen berakar kuat pada janji-janji Allah yang dinyatakan di dalam perjanjian lama dan yang telah digenapi di dalam Kristus yang dituliskan dalam perjanjian baru. Bagi orang Kristen, Kristus adalah dasar keamanan dan kehormatan. Karena itu iman kepadanya tidak akan mengecewakan kita. Kita tahu dan kita sadar betul bahwa rasa aman itu bukan janji bebas masalah, tetapi kepastian akan kesetiaan Allah. Kita bisa setia di dalam Allah yang setia, menopang, memelihara, menjaga kita sepanjang hidup kita sampai selamanya. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus, Kristus bagi mereka itu menjadi batu sandungan. Dan ini menunjukkan sifat Injil yang tidak netral. Injil hadir untuk menyatakan kebenaran, dan kebenaran itu menghakimi. Siapa yang berpihak kepada Tuhan karena anugerahnya akan menikmati hidup kekal, dan siapa yang tidak percaya kepadanya sudah dan sedang berada dalam penghukuman. Respon manusia terhadap Kristus selalu bersifat menentukan dan eskatologis. Karena kalau di dalam hidupnya di bumi ini memang bukan orang pilihan dan memang tidak menerima anugerah khusus dan tidak percaya tentunya kepada Kristus, maka pada waktu yang akan datang, orang-orang tersebut akan menerima penghukuman kekal dan terpisah dari kasih Allah, tetapi ada di dalam murka Allah di api neraka. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Rasul Petrus kembali memberi penegasan bahwa ketidaktaatan terjadi dalam kerangka kedaulatan Allah. Pernyataan ini bukan untuk membenarkan ketidakpercayaan, melainkan untuk meneguhkan bahwa Allah tetap berdaulat di tengah-tengah keadaan manusia yang menolaknya. Misteri ini harus disikapi dengan kerendahan hati dan iman yang sungguh-sungguh. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-9, menjadi puncak identitas gereja, yaitu kita, orang Kristen, yang disebut sebagai bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Identitas ini diambil dari perjanjian lama dan diterapkan pada kita, gereja, orang-orang Kristen sepanjang zaman. Gereja adalah Israel yang diperbaharui di dalam dan melalui Kristus. Identitas ini, saudara, bukan hak istimewa yang pasif, melainkan panggilan misi, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Disinilah letaknya spiritualitas Kristen. Spiritualitas Kristen selalu bersifat misional. Gereja yang dipanggil untuk bersaksi melalui perkataan dan perbuatan. Peralihan dari kegelapan kepada terang menegaskan kepada kita transformasi eksistensial.
Keselamatan digambarkan sebagai perubahan orientasi hidup. Terang ini bersifat etis dan eskatologis sekaligus. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada ayat yang ke-10 yang menutup perikop ini dengan kontras antara masa lalu dan masa kini dari umat Allah. Identitas lama yang terasing kini digantikan oleh status perjanjian yang penuh anugerah Allah. Ingatan akan masa lalu menumbuhkan kerendahan hati dan rasa syukur kepadanya. Kita tahu kasih karunia yang diterima membentuk komunitas yang hidup dari belas kasihan Allah. Gereja, yaitu kita, orang-orang Kristen, bukan kumpulan orang benar, melainkan umat yang dikasihi dan dikasihani oleh Allah. Kesadaran ini penting direnungkan, dipikirkan untuk menjaga kita sebagai gereja agar tidak hidup di dalam kesombongan rohani. Saudara yang kekasih dalam Kristus, secara keseluruhan, surat 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10 menyajikan visi gereja yang kudus, bertumbuh, berakar pada Kristus dan diutus bagi dunia. Spiritualitas Kristen bersifat personal sekaligus komunal, kontemplatif sekaligus aktif. Dengan teks ini yang kita sudah baca, kita dengarkan ulasannya, kita dipanggil untuk hidup sebagai rumah rohani yang memuliakan Allah di tengah dunia yang sering menolak Kristus. Setelah saya dan saudara membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, dan saya menjelaskan refleksinya dari ayat-ayat yang sudah kita baca dengarkan itu, saya menawarkan 3 implementasi untuk kita bisa pikirkan dan lakukan. Implementasi pertama, panggilan untuk membuang dosa-dosa relasional sangat relevan bagi kita yang hidup dalam keberagaman internal dan eksternal. Iri hati, fitnah, dan kemunafikan mudah merusak kesaksian gereja dan kesaksian orang Kristen di tengah masyarakat plural. Pertumbuhan rohani yang sejati harus terlihat dalam relasi yang sehat dan penuh kasih. Jika masih ada perbuatan dosa, iri hati, fitnah, dan kemunafikan, silakan kita buang, kita singkirkan, kita matikan di dalam hidup kita dan diubah dengan sikap mengasihi, berdamai, dan penuh kejujuran. Implementasi yang kedua, kita sebagai gereja, imamat rajani, menantang diri kita untuk kita melihat seluruh bidang kehidupan, baik itu di rumah, tempat pekerjaan, di tempat pendidikan, politik, masyarakat, budaya, sebagai ruang pelayanan bagi Allah. Kita sebagai gereja dipanggil untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah secara kontekstual tanpa kehilangan kesetiaan pada Injil Yesus Kristus. Mari kita menjadi saksi Kristus dimanapun dan kapanpun dengan penuh kesadaran bahwa segalanya milik Tuhan dan kita saksinya dan utusannya. Implementasi yang terakhir, yang ketiga, panggilan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah mengingatkan kita sebagai orang Kristen akan tugas misioner yang bersifat dialogis dan inkarnasional. Artinya kita tidak berupaya melakukan tindakan perdebatan atau debat kusir, dan kita tidak memberikan ruang yang terpisah, tetapi semangat inkarnasional hadir di tengah-tengah dunia yang berdosa. Kesaksian Kristen di tengah pluralitas bukan melalui dominasi, melainkan melalui kehidupan yang mencerminkan terang Kristus, rendah hati, adil, dan penuh belas kasihan. Dengan demikian, saudara, apa yang kita sudah baca, dengarkan, menolong kita mengerti dan merefleksikannya. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar dan pembaca saja. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.